Shalom, selamat malam mempelai Kristus. Kita kembali di acara Kuasa Pujian dan Penyembahan setiap hari Senin pukul 8 malam di channel YouTube Betani Salatiga. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan berkata dalam Mazmur 22 ayat yang keempat, disebutkan begini: padahal Engkaulah yang kudus, yang bersemayam di atas puji-pujian orang Israel. Tuhan bersemayam di atas pujian dan penyembahan, sehingga pada saat kita lakukan itu dengan sepenuh hati, ada kuasa yang dilepaskan dari surga, dan kita akan mengalami kejadian yang ajaib. Ada pemulihan, ada kesembuhan, ada pembelaan Tuhan, ada kuasa yang dilepaskan dari roh-roh jahat dan macam-macam. Oleh sebab itu saudaraku, di acara Kuasa Pujian Penyembahan, kami mengundang saudara yang memiliki kesaksian pertolongan Tuhan melalui pujian penyembahan. Saudara boleh ceritakan kesaksian saudara di acara ini. Saudara bisa menghubungi saudara Semi di 0818 0335 0015. Biarlah nama Tuhan dipermuliakan melalui kesaksian saudara. Nah, untuk memulai acara ini, mari kita berdoa bersama. Tuhan, kami mengucap syukur. Tuhan telah memperlengkapi kami dengan senjata rohani yang dahsyat, yaitu pujian penyembahan. Dan kami mau melakukannya dengan segenap hati. Malam ini Tuhan, kami mau mendengar kesaksian tentang kuasa pujian penyembahan. Dan kami juga mau memuji menyembah bersama-sama keluarga kami. Terima kasih, dan biarlah hadirat-Mu ada di tengah-tengah kami. Engkau bersemayam di atas pujian penyembahan keluarga kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Tuhan kita Tuhan yang baik, katakan amin. Yang percaya berikan kemuliaan bagi Tuhan kita. Serahkan hatiku percaya padamu Tuhan. Tuhanlah kekuatan dan maskurku, Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya, Kaulah benaran dan kota berlindung. Dengan lebih sungguh-sungguh katakan, bersyukur, sebab cintaku padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu. amin. Kristus bersama pujikan. Tuhanlah kekuatan dan maskurku, Dia gunung batu, Dia gunung batu dan keselamatanku. hanya padamu kami percaya. Padamu hatiku percaya, Engkaulah menara dan kota perlindungan. Ku mau selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi berguncang,
batu, dan gunung batu dan keselamatanku. hanya padamu, Hatiku percaya bahwa menara dan kau tak beri. sampai lambaikan tanganmu, pujikan. Ku mau selalu bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Haleluya. Kasih setiamu bersama dengan kami. Kami percaya Engkau selalu bersama dengan kami Tuhan. Sambil lambaikan tanganmu, kita pujikan. Ku mau selalu bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi. Dengan lebih sungguh-sungguh lagi, kita pujikan. Ku mau selalu bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Oh, kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu tak pergi dariku. Pararapampa, pararapampa, oh, oh, oh. Oh, oh. Kemuliaan bagi Tuhan kita. Dialah perisai kita, dialah kekuatan kita. Yang percaya katakan amin. Boleh sekali lagi kita bersorak sampai memujikan Tuhan kita. Sorakan haleluya. Tinggal dekatmu ku aman, hidup dalammu ku menang. Kau yang memegang hidupku di tanganmu. Kau meneguhkan langkahku. Ku berjalan di dalam kekuatanmu. Tuhan kau perisaiku. Lewati badai tak akan ku goyah. Imanku tetap teguh, takkan ku ragu mengikutimu. Sekali lagi bersama puji Tuhan. Tinggal dekatmu ku aman, hidup dalammu ku menang. Kau yang memegang hidupku di tanganmu. Kau meneguhkan langkahku. Ku percaya dengan kekuatan dari Kau Tuhan. Ku berjalan di dalam kekuatanmu. Oh, Tuhan kau perisaiku. Amin. Lewati badai tak akan ku Imanku tetap teguh.
berjalan di dalam kekuatan-Mu Tuhan, kekuatan-Mu. Tuhan, Kau perisaiku. Lewati badai, tak akan ku goyah. Imanku tetap teguh, takkan ku ragu mengikuti. Tuhan, Kau perisaiku. Lewati badai, tak akan ku goyah. Imanku tetap teguh, takkan ku ragu Ku takkan ragu Tuhan. takkan ku ragu mengikuti-Mu. Bersama sorangan haleluya. Haleluya. Baiklah mempelai Kristus, siapkan hati untuk mendengar kesaksian dan menyembah Tuhan, dan hidup kita pasti diubahkan. Shalom mempelai Kristus. Pada kesempatan yang baik ini kita akan menyaksikan pengalaman kami bagaimana kita mengalami kuasa pujian penyembahan yang begitu luar biasa yang kami alami di tengah-tengah kehidupan keluarga kami pada saat kami mengalami pergumulan. Istri saya mengalami eklamsia, dan ini kami melihat betapa pujian penyembahan itu sangat powerful. Saya jadi ingat waktu Paulus dan Silas di penjara, mereka memuji Tuhan, dan kemudian hadirat Tuhan nyata. Saat-saat itu kami benar-benar diizinkan Tuhan mengalami kesempatan seperti itu. Dan baiklah, di kesempatan ini saya berikan kesempatan untuk istri saya mulai ceritanya terlebih dahulu, nanti kita akan saling mengisi. Silahkan. Shalom, mempelai Kristus yang ada di rumah. Kalau saya ada di tempat ini dan bisa bersaksi buat saudara, itu semua karena kasih karunia. Karena hidup saya ini sebetulnya umur tambahan ya, umur istilahnya apa ya, umur bonus gitu ya, umur bonus, sehingga saya masih bisa mendampingi suami tercinta dan masih bisa melihat anak-anak di rumah. Itu semua berkat buat kami sekeluarga. Jadi ceritanya adalah ketika saya hamil anak yang keempat, itu kurang lebih umur 6 bulan, saya merasakan tidak enak di dalam perut saya. Jadi saya mengalami edema. Edema itu pembengkakan, baik itu di kaki, di seluruh tubuh lah. Saya jadi gendut sekali. Tapi saya waktu itu nggak sadar kalau saya itu ternyata sudah kena preeklamsia. Kami rutin untuk berangkat ke dokter, biasalah sebulan sekali gitu ya, minum vitamin, susu dan sebagainya. Tapi bulan masuk ke 6 ke 7 itu tiba-tiba di pertengahan bulan itu seperti itu yang saya alami. Dan suatu ketika di hari Jumat, ya kalau nggak salah hari Jumat, waktu itu suami saya sedang pelayanan di Pati bersama tim. Saya ada di rumah dan tiba-tiba sore itu saya merasakan pusing yang begitu pusing yang sangat-sangat pusing gitu. Sampai rasa-rasanya itu saya mau pingsan sepertinya. Kemudian saya akhirnya telepon sama suami saya, "Bah, aku rasanya nggak kuat." "Nggak kuat gimana?" "Ya kayaknya aku rasanya nggak kuat gitu." Saya juga nggak pernah ngomong seperti itu ya saudara ya. Tapi tiba-tiba saya, "Bah, doain gitu." Terus akhirnya suami saya menenangkan saya yang saat itu sedang pusing kepalanya dalam kondisi hamil di rumah. Kemudian saya berdoa di dalam telepon dan saya merasakan ada ketenangan sedikit. Nah kemudian waktu berjalan, suami saya pulang dari Pati ke rumah sudah malam dan saya tidur bareng-bareng di tempat tidur. Waktu itu saya masih mengalami rasa-rasanya pusing juga, tapi saya sudah merasa tenang gitu. Tapi ternyata ketenangan saya itu dilihat suami berbeda gitu. Jadi ketika saya tidur, nah ini di saat-saat yang luar biasa yang Tuhan nyatakan di tengah-tengah keluarga kami. Saat saya tidur kurang lebih 1 sampai 45 menit,
saya tidak merasakan apa-apa, tapi suami saya yang mengalaminya. Ya, ini gantian dengan suami saya ya. Baik, saudara, waktu itu saya sekitar jam 12:30 malam, saya tiba-tiba dengar suaranya seperti suara logam yang beradu, dang, 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 kencang sekali. Saya bangun, nggak ada lagi. Saya coba tidur lagi, dengar lagi suaranya. Nah, waktu itu saya mulai diingatkan, ada dalam hati saya dorongan, lihat istrimu. Saya cek, istri saya waktu itu dia tidur di bawah, di kasur yang bawah gitu, saudara. Saya lihat karena saya ada anak saya juga, pas waktu itu kita sama-sama rame-rame tidur di kamar. Nah, saya lihat istri saya di antara dia sudah kejang-kejang. Istri saya waktu itu sudah kejang-kejang seperti orang tetanus tuh. Dari mulutnya sudah keluar darah-darah. Wah, saya kaget sekali. Ternyata dia sudah kejang. Nah, waktu itu secara medis ternyata menurut dokter itulah yang namanya eklamsia. Jadi kekejangan karena keracunan kehamilan yang ini, eklamsia ini menyebabkan kehamilan tertinggi. Ya, kematian ibu dan anak. Kematian ibu hamil dan anak yang tertinggi di dunia. Jadi ternyata ini sangat berbahaya. Penyebabnya sampai sekarang juga belum diketahui oleh medis. Yang jelas itu keracunan hormonal antara ibu dan anak. Nah, saya nggak ngerti waktu itu, saudara. Tapi waktu saya melihat istri saya kejang, saya satu hal yang saya tahu pasti, saya mesti minta pertolongan Tuhan. Saya bangunkan anak saya minta dia panggil waktu itu teman-teman pendoa sama adik yang rumahnya dekat dan orang tua saya. Kayak telepon, kebetulan semuanya menjawab, mereka datang semua. Sekitar jam 1 sudah kumpul semua di rumah. Waktu itu saya bingung mau apa. Dan saya minta Tuhan kasih tuntunan ke saya enggak ngerti nih, saya harus apa. Waktu itu tiba-tiba mulai saya mendengar, saudara, ada tuntunan Tuhan. Sembah aku. Nah, yang langkah pertama saya lakukan, saya minta anak saya, adik, kamu ambil gitar, nyembah Tuhan. Anak saya enggak bisa, Pak, aku enggak bisa. Dia saking paniknya enggak bisa main gitar, sudah bisa. Udah, oke, saya mimpin, saya nyembah Tuhan. Nah, saat saya mulai nyembah Tuhan, saya mulai menyanyikan lagu-lagu pujian. Darahmu Yesus sucikan aku, darahmu Yesus bebaskanku. Saat itu tiba-tiba saya mulai mendengarkan tuntunan Roh Kudus yang selama ini saya tidak terlalu peka. Waktu saya ngerti dalam hati saya, istrimu jangan ditidurkan. Saya kemudian ngomong, suruh di pangku. Waktu itu ada seorang ibu namanya Ibu Maksi. Dan Roh Kudus itu kasih tuntunan detil. Tuntun ke saya itu detil sekali. Jadi kasih tuntunan gini, istrimu jangan ditidurkan, biar duduk di pangku Bu Maksi. Terus saya ngomong, Bu Maksi tolong Diana jangan tidur ya di pangku. Padahal waktu itu keadaan sudah sangat kejam terus. Jadi kalau sebetulnya sudah tidak tega. Ibu saya yang lihat waktu itu ada di dalam kamar bilang gini, nak cepet bawa UGD, bawa rumah sakit. Tapi Roh Kudus dalam hati saya berkata begini, kalau dibawa rumah sakit mati istrimu, karena ini sebetulnya pembuluh darahnya sudah pecah. Saya tidak pikir waktu itu, saudara, kalau sampai ada apa-apa, sebetulnya saya juga dalam risiko berbahaya, membahayakan keselamatan istri saya. Tapi tidak tahu ada dorongan kekuatan yang membuat saya berani memutuskan tetap stay di sini sembah Tuhan. Setelah istri saya di pangku, saya mulai angkat pujian lagi, teruskan lagu darahmu Yesus, darahmu Yesus. Kita nyembah, kemudian kita nyanyi oleh darah anak domba, oleh kesaksian. Jadi di tengah-tengah istri yang kesakitan, saya benar-benar nyanyikan lagu itu. Semua, tidak ada satupun yang diam. Semuanya satu tim pendoa itu semuanya nyanyi, berdoa, benar-benar kita benar-benar tidak ngerti apa yang harus kami lakukan. Hanya muji nyembah Tuhan. Berbahasa roh, muji nyembah Tuhan. Tiba-tiba Roh Kudus kasih tuntunan lagi, urapi rumah. Saya juga tidak ngerti apa hubungannya ini istri saya sakit seperti ini dengan urapi rumah, tapi saya lakukan saja. Kemudian saya urapi rumah, saya sendiri, saya naik ke atas, saya urapi semua. Setelah selesai pengurapan rumah, saya lanjutkan lagu. Dan tidak berapa lama, sekitar 10-15 menit kemudian, tiba-tiba Roh Kudus ngomong gini, sudah selesai. Dan begitu Tuhan ngomong, saya juga ngomong, sudah selesai. Mereka, teman-teman pada bingung, loh maksudnya selesai apa? Tapi tidak berapa lama ternyata istri saya buka mata, sadar. Nah, setelah dia sadar, dia tersenyum, loh ada apa ini kok di sini semua? Saya mikir, Tuhan terima kasih. Waktu itu saya benar-benar dikuasai rasa takjub, tegang. Wah, ini pertaruhan nyawa. Tapi kuasa Tuhan itu luar biasa.
Yang saya ingat waktu itu, saya mikir gini, kalau istri saya sudah sadar, pasti dia bisa berdoa. Dia harus segera kontak dengan Roh Kudus. Makanya saya tanya, "Ma, adik di mana? Rahel di mana?" Karena anak saya yang nomor 2 waktu itu sedang study tour. Jadi istri saya jawab, "Lagi study tour, Mas." "Oke, kamu doa untuk Rahel." Mungkin dia bingung, loh, iki aku kok tahu-tahu disuruh doa untuk anak saya, kenapa? Tapi waktu itu saya ingin, yang saya terlintas dalam pikiran saya, kalau istri saya sudah bisa berdoa, berarti dia sudah sepenuhnya ada dalam otoritas Roh Kudus. Makanya istri saya minta berdoa. Setelah siap berdoa, amin, sudah selesai. Dan seperti tidak terjadi apa-apa, semuanya baik. Kemudian istri saya istirahat tidur, ditemani ibu saya. Saya ucapkan terima kasih ke teman-teman, semuanya pulang dalam sukacita Tuhan. Nah, hari Minggunya kami datang ibadah ke gereja karena memang istri saya sedang dalam kondisi hamil. Itu ternyata kami tensi tekanan darahnya itu 190, padahal 190, biasanya 110 ya, Maya. 110, 70, 110. Nah, yang luar biasa, ini pesan kedua pada saat hari Minggu. Hari Minggu sebelumnya pesannya adalah tentang kamu harus siap kalau mengalami kehilangan. Ternyata hari Minggu itu yang sama, kami waktu itu yang khotbah Tante Riki, khotbahnya sama persis, bahkan ilustrasinya tentang seorang ibu yang kehilangan 3 orang anaknya. Dan waktu itu dia ingatkan dari kitab Ayub, ibu itu berkata, Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil. Dengan telanjang aku datang, dengan telanjang pula aku kembali. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil. Terpujilah Tuhan. Waktu itu saya diingatkan Roh Kudus. Saya ngomong ke istri saya, Mah, mungkin ada yang mau hilang ya. Tuhan mau ambil sesuatu dari hidup kita. Kami nggak ngerti, saudara. Tapi ternyata kami tahunya baru setelah hari Senin. Kami periksa ke dokter vonis istri saya sudah eklamsia. Dia bilang, Pak, ini harus terminasi. Artinya dihentikan kehamilannya. Proses kehamilannya tidak bisa ditunggu lagi sampai usia 9 bulan 10 hari. Tidak bisa, harus dihentikan. Pilih keselamatan ibunya atau anak. Nah, saya tidak ngerti, saudara. Saudara sebagai orang tua, kalau mengalami hal semacam itu gimana, saudara? Memutuskan mengizinkan anak saudara yang masih hidup dalam kandungan digugurkan, atau untuk keselamatan istri, atau gimana? Tentunya itu bukan satu keputusan yang mudah. Kami, oke dokter, kami bawa dulu, tapi saya tidak mengiyakan. Kami, istri saya dirawat, masuk di opname di rumah sakit bersalin. Kami berdoa, saya berdoa, Tuhan, jangan biarkan saya yang memutuskan. Ini urusan nyawa, kehidupan, Tuhan. Saya tidak berani. Kalau sampai saya mengiyakan dokter terminasi, berarti saya menggugurkan anak saya yang masih hidup. Akhirnya kami berdoa, dan Tuhan jawab doa kami. Hari Rabu malam, tiba-tiba istri saya merasa sakit di perut. Ya, silakan istrinya. Jadi sampai dokter, waktu itu dokter Robi memutuskan ini sudah bukan preeklamsia lagi, tapi ini sudah eklamsia. Jadi ibu harus langsung masuk ke rumah sakit waktu itu. Kemudian ya saya kaget, saya juga rasa-rasanya gimana ya seorang ibu ya, tetap bagaimanapun juga ketika kita hamil kita mengharapkan kelahiran yang luar biasa untuk berkah di tengah-tengah keluarga. Tapi waktu itu saya akhirnya menyerah sama Tuhan. Terima kasih Tuhan, apapun yang terjadi itu semua kehendak-Mu gitu kan. Terus akhirnya dengan berbekal firman Tuhan yang hari Minggu itu kita dapat. Sebetulnya saya biasanya kalau namanya sakit sedikit aja, sudahlah kita dengerin firman di HP gitu ya. Tapi tiba-tiba ketika dengan tensi yang 190 itu, saya rasanya kepingin banget ke gereja. Ternyata memang Tuhan kepingin memberi penguatan kepada saya secara pribadi. Dan hari Senin ketika kita masuk rumah sakit, sampai hari Rabu kalau nggak salah, saya masih bertahan itu 2 hari di rumah sakit, Senin malam sampai dengan hari Rabu malam. Tapi Rabu sore itu saya sudah merasakan nggak enak di badan ya, nggak enak di badan. Kemudian tiba-tiba saya ingat yang namanya minyak narwastu. Waktu itu saya di kepala saya itu narwastu gitu terus akhirnya saya coba buka-buka tentang narwastu. Dan waktu itu di gereja kita masih ada hari Rabu malam pemulihan. Ketika adik saya, adik Lia, pulang dari doa malam pemulihan, dia berusaha untuk menemui saya di rumah sakit, besuk gitu ya. Dan dia menyampaikan kalau panggil saya Mbak Ana,
tadi firman-Nya tentang minyak narwastu. Saya langsung dek gitu ya, Tuhan kok sama gitu ya, sama dengan apa yang saya bayangkan. Apakah ini menjadi korban syukur saya, menjadi korban yang indah di tengah-tengah saya merasa rasanya berduka, kehendak-Mu yang terjadi dalam hidup saya. Kemudian saya rasanya tiba-tiba kayak gitu ya, sesuatu yang hilang di dalam hati saya, dan saya nggak tahu, saya percaya bahwa itu saatnya anak saya meninggalkan saya. Jadi ketika saya merasa itu, kemudian suami saya panggil suster, ini istri saya mengalami sesuatu yang nggak enak gitu. Akhirnya saya dibawa ke ruang tindakan, dan ketika di ruang tindakan itu benar dicek bayinya sudah meninggal di dalam. Dan saya akhirnya tidak kembali ke ruang kamar biasa. Saya diharuskan untuk tetap ada di ruang tindakan. Dan saya waktu itu bergumul berat ya, bergumul nggak gampang karena bayi sudah meninggal di dalam. Dengan tensi yang tinggi tidak mungkin bisa dilakukan operasi. Jadi harus dengan tindakan-tindakan yang biasa gitu, seperti diinfus, dibalon, kemudian disuntik, bahkan sampai terakhir itu saya dicangkok kepala babynya itu cengkeram dengan alat kayak di kop gitu ya, dicangkok gitu sampai luka itu, kemudian dikasih galon yang besar gitu supaya bisa keluar. Itu sangat tidak gampang buat saya, saudara, sakit sekali. Tapi waktu itu saya hanya bisa diam, dan bersyukur sekali saya waktu itu hanya bisa menyanyi. Yang bisa saya lakukan hanya menyanyi dan memuji Tuhan. Serasa-rasanya saya kalau untuk mengeluh itu buat apa gitu ya. Jadi akhirnya saya cuma bisa nyanyi rengeng-rengeng gitu ya kalau orang Jawa. Nyanyi di ruang tindakan itu, nyanyi, diganti posisi, nyanyi lagi, diganti tindakan, nyanyi lagi. Dan ketika yang terakhir ini, yang waktu yang di kop ini ya, di kop sampai saya dikasih cantolan infus botol itu ya, sampai beberapa, itu rasanya sakit sekali. Saya itu waktu itu kondisi tidak boleh miring. Jadi Bu Diana harus tetap posisinya seperti ini supaya ada pembukaan, dan Ibu tidak boleh miring. Waktu itu lama sekali, saudara. Dan sampai akhirnya rasanya ketika jam berapa itu ya, jam 1 siang itu saya rasanya nggak kuat. Tuhan, sakit sekali Tuhan, saya nggak kuat. Tapi saya tetap memuji Tuhan. Ini minyak narwastu saya gitu. Ini hidup saya persembahkan buat Tuhan. Saat saya bilang gitu, saya balik, saudara. Saya posisinya balik miring gitu. Tuhan, saya nggak kuat, langsung saya miring. Dan saat itu juga kepala bayi itu sudah tiba-tiba sudah keluar, dan langsung suster panggil dokter, kemudian langsung diambil tindakan. Ayo, ini sudah mau keluar, langsung keluar, dan setelah keluar langsung dibawa. Jadi ceritanya gini, saudara. Ini sesuatu yang sangat berat adalah bahwa proses kehamilan, melahirkan dalam kondisi anak sudah mati dan ketuban sudah pecah, itu rahim sudah kering. Jadi harus keluar secara alami, itu sulit sekali, sakit sekali. Nah, itulah kekuatan pujian penyembahan yang diberikan istri saya sebagai minyak narwastu, suatu persembahan. Saya yakin itu minyak narwastu, persembahan terbaik yang sangat mahal bagi kemuliaan Tuhan. Mungkin itu satu kedukaan bagi kami, tapi kami percaya anak kami ada bersama Tuhan. Amin. Setelah mengalami proses yang luar biasa, dari malam saya tanya dokter, dok, kira-kira anak saya lahir jam berapa? Dokter bilang sekitar jam 10, Pak. Oke, saya buat pengumuman di rumah, jam 3 dimakamkan. Semua pelayat sudah datang ke rumah jam 12. Gimana Ki? Belum lahir, saudara. Jam 1 belum lahir, baru sekitar 1 lebih. Kemudian istri saya berserah dan anak saya lahir. Tuhan tetap bela. Tapi kekuatannya di mana? Pujian penyembahan. Amin. Oleh karena itu, saudara, hari ini kami berdua datang dengan satu kesaksian yang hidup dalam kami alami benar-benar real, bahwa Tuhan Allah yang bertahta di atas pujian umatnya pasti bertindak saat kita datang kepadanya dengan pujian penyembahan. Amin. Amin. Tuhan Yesus memberkati.
Dan saya percaya akan menjadi berkat buat kita semua. Dan kita boleh memuliakan Tuhan. Amin. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Amin. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku dengan harapan. Amin. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Amin. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Oh, terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Mari kaum wanita saja naikkan pujian ini, katakan bersama dari awal. Kau hiasi kehidupanku. saja naikkan pujian ini dari awal.
hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih, oh Yesus, Engkau. Mari sambil bangkit berdiri kita naikkan pujian bersama-sama. Aku ada saat ini semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik. Aku ada saat ini semuanya karena kasih-Mu. Amin. Aku hidup hari ini semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Aku ada saat ini semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Oh Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Mari sembah Dia Tuhan. Yesus, Engkau baik, Engkau baik, sangat baik. Oh bagi kami semuanya, haleluya. Mari saudara, naikkan pujian penyembahan yang terbaik bagi Tuhan. Haleluya. Oh, terima kasih Tuhan Yesus. Oh, haleluya. Yesus jamah, Yesus jamah setiap anak-anak muda. Oh, haleluya. Oh, oh, oh.
Yesus sedang bekerja secara pribadi dengan saudara. Dia sangat indah bagi setiap pribadi kita. Tidak ada alasan untuk kita tidak bisa bersyukur. Karena Tuhan Yesus selalu ada buat kita. Buat saudara dan saya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Katakan bersama lagi nyanyian. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Amin. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Amin. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Oh, aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Haleluya, haleluya, glory, 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 haleluya. Kita berikan tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan Yesus Kristus Tuhan. Yes, terima kasih Bapak.